Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Riza di sini. Hari ini kita akan membahas banyak hal. Tentu saja saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bu Riza harap semuanya menyalakan kameranya ya, sehingga nanti Briza nggak merasa bahwa Briza di sini sendirian, tapi Briza bisa melihat semuanya secara jelas, gitu ya. Baik, hari ini ada insya Allah lengkap semua ya, karena di sini terlihat alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, mungkin sebelumnya kalian sudah belajar dengan mata pelajaran yang lain sebelum mata pelajaran ekonomi. Briza harap tidak ada kendala sehingga kita bisa belajar bersama di mata pelajaran ekonomi ini secara fokus gitu ya. Jadi nanti kalian bisa benar-benar konsentrasi ketika Bu Riza menjelaskan materi kita hari ini. Oke, baik. Semoga juga di semester depan kita bisa bertatap muka langsung di kelas sehingga nanti semuanya bisa menyalurkan kerinduan, karena memang dalam 1 tahun terakhir ini kita sudah belajar melalui daring atau online seperti itu. Jadi kita semua harus berdoa bersama-sama supaya kegiatan pembelajaran kita semester depan bisa kita lakukan secara langsung di dalam kelas gitu. Oke, baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin nanti daripada kalian cepet capek ya dengerin Bu Riza kelamaan menjelaskan dan bercerita, hari ini nanti kita akan membahas pelajaran atau materi yang mungkin berganti bab ya. Kalau yang minggu lalu kita sudah membahas apa, masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Ya, minggu lalu kita membahas mengenai ilmu ekonomi dan segala permasalahannya, termasuk mengenai apa saja? Kelangkaan. Ya, benar sekali, Ferry. Terus apa lagi? Membahas mengenai apa lagi? Kebutuhan. Ya, benar sekali, Dini. Baik, kemarin sudah dibahas mengenai kebutuhan dan kelangkaan seperti kata Ferry dan Dini tadi gitu ya. Hari ini lalu kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas bab baru ya, bab baru mengenai mengenai materi peran pelaku ekonomi. Oke, akan bisa coba untuk share screen sebentar ya. Semoga nanti tidak ada hambatan. Oke, mana maaf present now. Oke. Semuanya nggak ada yang ngantuk ya. Tadi sudah sarapan? Ya, alhamdulillah. Oke, bisa akan share screen. Semoga semuanya nanti akan terlihat. Oke, baik ya, semoga semuanya terlihat. Hari ini Briza akan menjelaskan peran pelaku ekonomi, salah satunya adalah di bagian kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk materi untuk Briza memberikan bahwa hari ini kita secara rinci membahas apa saja, berkaca atau kita melihat ketika ada bahasa mengenai kegiatan ekonomi. Kalau kalian belajar mengenai kegiatan ekonomi, yang terlintas pertama kali kegiatan ekonomi itu apa? Belanja. Oke, kata siapa? Kata Vindi ya. Kata Vindi belanja. Kegiatan ekonomi itu belanja, Bu, gitu ya. Oke, belanja boleh, boleh. Kalau yang lain mungkin ada lagi yang lain yang bisa kalian lakukan atau kata yang terlintas pertama kali ketika kalian mendengarkan kegiatan ekonomi. Di pasar. Kegiatan ekonomi itu kegiatannya selalu ada di pasar. Oke, terus ada lagi mungkin Memi, kegiatan ekonomi yang bisa kalian pabrik. Oke, pabrik boleh, boleh ya. Kalau kita sebelum masuk ke dalam materi kita kegiatan ekonomi gitu ya, kalian tentu saja memang tadi ada yang bilang belanja, terus ada yang bilang di pasar, terus ada yang bilang apa tadi di pabrik. Nah, ketika kalian memikirkan mengenai kegiatan ekonomi gitu ya, apa saja sih yang termasuk dalam kegiatan ekonomi? Tentu saja memang segala hal kalau kalian pergi gitu ya, ketika kalian pergi ke sekolah atau
pergi keluar rumah aja deh ya, pergi keluar rumah karena memang sekarang nggak sekolah Bu, baru keluar rumah gitu ketika mau belanja atau ketika mau berjalan-jalan gitu, iseng aja jalan-jalan gitu. Ketika kalian jalan-jalan, ketika kalian menengok ke kanan ke kiri, oh ada yang jualan cilok, oh ada yang jualan kopi, terus ada lagi, oh ada yang nganter, ada apa namanya, ada yang nganter paketan gitu ya. Biasanya kalau pandemi gini biasanya akan banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong datang ke rumahmu mengantar paketanmu yang kamu beli di marketplace gitu ya. Nah, itu tadi masih ingat ya. Jadi memang hal-hal yang ternyata kalian lihat sehari-hari, kalian kerjakan sehari-hari. Nah, itu memang semuanya masuk dalam apa tadi? Kegiatan ekonomi. Nah, hari ini nanti kita akan membahas salah satunya di bab baru kita adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini nanti yang akan kita bahas tadi ada 3 hal ya. Kita nanti akan membahas mengenai kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, itu tadi ya. Jadi ketika kalian tadi ya yang Briza bilang bahwa oh kalau kalian pergi keluar rumah, kalian lihat apa saja sih? Oh ketika kalian disuruh ibu kalian berbelanja ke warung sebelah nih. Oh ternyata setelah itu apalagi? Oh ternyata apa ya yang kalian lakukan lagi? Oh misalnya kalian apa namanya pegang HP terus scroll scroll, ada yang disukai terus langsung pesan. Nah itu juga masuk kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat, nah ini dia dari penjelasan atau dari contoh-contoh yang bisa sampaikan tadi, gitu ya. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Ingat di sini kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan baik seseorang ataupun dalam hal orang banyak untuk memperoleh barang dan jasa. Intinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara menukarkannya dengan yang namanya uang. Oke, kalau bisa contohkan tadi ada beberapa hal yang biasa kalian lakukan sehari-hari di rumah kalian. Oke, sekarang Bu Diza tanya kepada siapa ya? Loh Bu, belum dikasih pertanyaan udah ditunjuk. Oke, Bu Diza ulangi kalau gitu ya. Baik, kalau kalian pergi ke apa ya? Pergi ke restoran, terus kalian pesan makanan, kemudian makanan tersebut kalian makan. Udah, itu ya, paham ya? Kalau itu namanya kegiatan apa? Oke, sekarang Bu Riza tunjuk nih ya, siapa ya enaknya ya? Guruh. Iya, Guru, itu tadi. Kira-kira kenapa? Apa yang kamu lakukan tadi? Kalau tadi Briza kasih pertanyaan, bukan, maksudnya jawabannya tadi atas pertanyaan Briza. Makan, Bu. Ya, kalau makan tadi berarti melakukan kegiatan apa? Konsumsi, Bu, ya. Benar. Ya, kegiatannya adalah kegiatan konsumsi. Oke, kegiatan konsumsi. Oke, kalau gitu Bu Briza tanya lagi nih. Kalau tadi kata guru kalau konsumsi, apakah ada yang punya jawaban lain selain seperti jawaban guru? Oh, sama. Oke, sama jawabannya adalah konsumsi. Oke, sekarang Bu Diza tanya lagi nih. Ketika kalian pulang sekolah ataupun kalian ibu kalian atau orang tua kalian mendatangkan guru les untuk kalian, ya kan? Mendatangkan guru les untuk kalian, terus kalian belajar bareng dengan guru les tersebut. Nah, kegiatan yang kalian lakukan dengan guru les kalian tadi itu namanya apa? Oke, sekarang apa namanya? Wiwit, gimana Wit? Belajar. Iya, belajar. Belajar sama guru les. Oke, boleh belajar sama guru les. Mungkin yang lain ada punya jawaban yang lainnya mengenai yang dilakukan sama dengan guru les tadi. Itu apa? Kan kalian kalau sama guru les tuh ngapain sih?
Belajar, tadi kata Wi belajar. Belajar itu seperti apa? Berarti kalian menggunakan apa dari guru les tadi? Menggunakan jasa. Oke, baik. Kalau begitu coba Abid. Ya, Bid. Apa, Bid? Jadi kegiatan apa tadi yang dilakukan sama seorang tadi dengan guru les tadi menggunakan jasa guru les? Konsumsi juga? Benarkah itu? Oke, sekarang coba Eko. Eka punya jawaban lain atau sama dengan Abid atau berbeda? Sama, ya, sama menggunakan jasa berkonsumsi. Oke, baik. Jadi ya, kalau kita lihat tadi kegiatannya yang pertama adalah makan di restoran, kemudian kegiatan yang kedua adalah menggunakan jasa dari guru les. Nah, itu tadi gimana, benar atau salah? Benar, oke, benar, bagus sekali ya jawabannya ya, bahwa memang kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tadi, seperti kita yang belajar tadi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, karena kita bahasnya kebalik-balik, nggak apa-apa, yang penting nanti kalian bisa memahaminya. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tadi sebenarnya tidak hanya berupa makan atau menggunakan barangnya saja, menghabiskan barangnya saja, tetapi juga bisa menggunakan jasa. Oke ya, jasa yang kalian dapatkan dari guru les tadi. Karena apa? Karena setiap bulan kan pasti kalian akan membayar guru les tersebut, membayar atas jasanya. Sesuai dengan kebutuhan tadi, kegiatan ekonomi menggunakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dengan menukarkannya pakai apa? Pakai uang. Oke, bagus sekali. Adalah kegiatan konsumsi. Ini masih satu nih. Terus kalau kegiatan produksi ini kita ke atas. Ada yang bisa ngasih contoh nggak kegiatan produksi itu seperti apa? Coba sekarang adalah Teguh. Kegiatan produksi. Apa yo? Membuat barang. Boleh nggak sih membuat barang? Oke, coba yang lain. Ada yang bisa jawab nggak? Kegiatan produksi contohnya seperti apa? Ayo sekarang Derry. Sama membuat barang atau apa? Oh, pasti udah belajar nih soal menambah nilai guna suatu barang. Oke, boleh. Baik, dari dua orang tadi mungkin sudah cukup ya. Kita bisa lihat satu persatu. Oke, produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Buat barang, satunya adalah menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Kalau kasih contoh bisa nggak? Oke, sekarang apa namanya? Dian. Oke, Dian. Dian bisa ngasih contoh nggak? Contoh kegiatan produksi itu seperti apa? Kegiatan produksi? Membuat mie ayam. Oke, boleh. Oke, membuat mie ayam. Membuat mie ayam. Jadi kalau orangnya bikin mie ayam gitu ya, terus dijual, nah itu adalah kegiatan produksi, benar sekali. Terus itu kan biasa menghasilkan barang. Terus kalau menambah nilai guna barang, ada ngasih contoh nggak? Bisa nggak menambah nilai guna suatu barang? Coba apa namanya? Dini lagi, nggak apa-apa ya, Din. Oh, bikin kue, Bu. Oke, bikin kue boleh. Awalnya dari cuma tepung terigu sama telur. Kalau digabung menjadi satu, jadi kue harganya lebih mahal. Oke, boleh. Boleh gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan produksi yang bisa dilakukan. Kalau kalian berpikir mengenai produksi itu sebenarnya tidak hanya ketika kalian tahu membayangkan hanya pabrik, gitu kan ya. Tidak. Ketika kalian menghasilkan barang atau jasa, atau bahkan seperti guru les tadi ya, guru les tadi memproduksi jasa. Sekarang ini yang namanya jasa banyak sekali ya, seperti jasa hiburan, YouTuber memproduksi konten, terus kalian nikmati, kalian lihat di TikTok, kalian lihat di Instagram dan sebagainya. Jasa yang mereka lakukan tadi adalah jasa hiburan. Boleh. Sekarang menghasilkan barang tidak hanya misalkan tadi membuat yang dari barang dari mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, macam-macam ya yang bisa dilakukan ketika yang namanya kegiatan produksi tadi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum paham mengenai kegiatan produksi itu apa?
Kalau kalian sendiri, kalian pernah memproduksi sesuatu nggak? Atau bikin sesuatu lah gitu, bikin yang bisa kalian jual gitu, berdasarkan hobi kalian misalkan. Oh ya, kamu, nah ini hobinya apa? Bikin slime, terus dijual ke anak-anak. Ya, tetangga sebelah, oh bagus sekali ya. Pinter tuh, jadi pinter melihat peluang bahwa ketika ada anak-anak tetangga-tetangganya gitu kan ya, lagi sekarang lagi pandemi, terus kita tahu kalau anak-anak suka main slime. Nah, ini bisa melihat peluang nih. Oh, saya bikin barang, bikin slime terus dijual ke anak tetangga-tetangga. Bagus itu ya, kegiatan produksi juga. Oke, baik, kalau tadi adalah mengenai kegiatan produksi, terus kalau kemudian kegiatan berikutnya adalah kegiatan distribusi. Oke, kegiatan distribusi berarti apa ini? Ada yang ini kan jelas nih, di sini udah ada tulisannya nih. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Itu contohnya apa? Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nganter-nganter barang. Oke, sekarang coba apa namanya yang bisa ngasih contoh kegiatan distribusi itu apa? Ayo, Denny, kegiatan menyalurkan itu Bu. Oke, boleh JNE. Oke ya, boleh sebut merek nih ya. JNE. Terus apa lagi? Iya, mau sebutin semua, JNT, iya, Antar Aja, iya, IG Express, iya, banyak sekali. Boleh, itu merupakan juga salah satu saluran distribusi yang menyalurkan barang hasil produksi gitu. Mungkin apa namanya dari JNE, JNT dan sebagainya menyalurkan barang hasil produksi tadi bukan hanya mungkin dari pabriknya langsung ya, tetapi bisa jadi dari apa namanya salurannya. Oke, betul, agen. Oke, apa lagi? Coba anu wes, apa nih, jangan bareng-bareng ya. Meta dari distributor. Iya, kalau yang sekarang ini yang lagi yang apa namanya, yang bisa jualin produknya tapi dia bukan pemiliknya, tapi dalam skala yang kecil. Ada yang bisa anu nggak bisa nyebutkan kayak itu apa contohnya? Mirna, ya apa Mir? Iya, reseller boleh nih, sekarang ini banyak sekali ya reseller gitu. Terus ada yang tanya, oke silakan, ada yang raise hand, siapa itu? Oh, Didi. Oke. Just tip. Oke. Ada yang tanya nih teman kalian mengenai just tip. Tuh kalau just tip itu termasuk distribusi atau bukan? Ada yang bisa jawab apakah just tip tadi termasuk distribusi atau bukan? Hah? Termasuk. Iya, kata kata Wawan termasuk nih. Kenapa kok termasuk distribusi? Dia karena menyalurkan barang hasil produksi. Boleh ya, boleh. Just tip juga termasuk dalam saluran distribusi karena dia kegiatannya adalah menyalurkan barang gitu kan ya. Ketika ada yang produksi kemudian dia biasanya di IG gitu ya, oh ya ada saya punya just tip nih di IG itu ya, silahkan pergi ke Shopee saya ini, nanti saya pesennya apa gitu kan ya, bisa di just tipkan pakai Shopee biar free ongkir. Nah biasanya seperti itu. Nah itu boleh ya. Ya, benar sekali. Oke, aduh bagus sekali nih. Nah, tadi kalau kegiatan konsumsi udah dibahas ya, kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Tadi boleh makan, air juga konsumsi air. Ketika kalian bernapas ini kalian juga berkonsumsi. Apalagi kalau sekarang ketika kita bernafas badannya adalah barang bebas gitu kan ya, berbeda ketika kita misalkan sakit, alhamdulillah kena COVID harus pakai oksigen di sini, berarti kan apa namanya kita menggunakan barangnya tadi oksigen untuk kita konsumsi. Meskipun konsumsi bukan harus selalu dimakan, dikunyah, ditelan, tidak, tapi dan macam-macam gitu ya. Ketika kita pakai skincare gitu kan, berarti kan menggunakan ditaruh di wajah gitu dan sebagainya, itu juga merupakan salah satu kegiatan konsumsi. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong. Baik, kemudian senang sekali hari ini kita sudah membahas berbagai macam mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, minggu depan kita akan belajar lagi. Kalau gitu terima kasih.
Itu tadi adalah contoh dari bisa membuka, menjelaskan, bertanya, dan memberi penguatan. Oke, sampai jumpa minggu depan kita praktek di keterampilan berikutnya. Semoga nanti kalian bisa tetap bersemangat dan juga bisa sebentar bisa apa ya memahami materi yang Bu Riza sampaikan sehingga nanti kalian bisa menjadi seorang guru yang hebat. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak. Semoga nanti bermanfaat. Bisa tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.